Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan kepada seluruh alam semesta. Bab 1. Apakah mereka yang telah menyaksikan firman-Ku benar-benar menerimanya? Apakah engkau semua benar-benar mengenal Aku? Sudahkah engkau semua sungguh-sungguh belajar untuk taat? Apakah engkau dengan tulus hati mengorbankan dirimu untuk Aku? Sudahkah engkau benar-benar menjadi saksi yang kuat dan pantang menyerah bagiku di hadapan sinaga merah yang sangat besar? Apakah pengabdianmu sungguh-sungguh mempermalukan sinaga merah yang sangat besar? Hanya melalui ujian firman-Ku, aku dapat mencapai tujuanku memurnikan gereja dan memilih mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Aku. Jika aku tidak bekerja dengan cara ini, adakah orang yang dapat mengenalku? Siapakah yang dapat mengenal kemegahanku, murkaku, dan hikmatku melalui firman-Ku? Setelah memulai pekerjaanku, aku pasti akan menyelesaikannya, tetapi tetap akulah yang mengukur hati manusia hingga kedalaman hati mereka. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat sepenuhnya mengenal Aku. Jadi aku menggunakan firman-Ku untuk membimbing semua manusia, memimpin mereka semua ke era yang baru. Pada akhirnya, aku akan menggunakan firman untuk menyelesaikan semua pekerjaanku, menyebabkan semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Aku kembali dalam ketundukan mereka ke kerajaanku untuk hidup di hadapan tahtaku. Situasi sekarang ini tidak seperti situasi di masa lalu, dan pekerjaanku telah memasuki titik awal yang baru. Dengan demikian, akan ada pendekatan yang baru. Semua orang yang membaca firman-Ku dan menerimanya sebagai hidup mereka adalah umat di kerajaan-Ku, dan karena berada di kerajaan-Ku, mereka adalah umat kerajaan-Ku. Karena mereka menerima bimbingan firman-Ku, meskipun mereka disebut umat-Ku, sebutan ini sama sekali tidak lebih rendah dari sebutan sebagai anak-anak-Ku. Setelah dijadikan umat Tuhan, semua harus melayani dengan penuh pengabdian di dalam kerajaan-Ku dan melaksanakan tugas mereka di dalam kerajaan-Ku. Siapapun yang melanggar ketetapan administratifku harus menerima hukumanku. Ini adalah nasihatku kepada semua orang. Pendekatan yang baru kini telah dimasuki, dan masa yang lalu tidak perlu lagi disebutkan. Namun demikian, sebagaimana yang telah kukatakan sebelumnya, aku melaksanakan apa yang kufirmankan, dan apa yang kulaksanakan selalu kuselesaikan, dan tidak seorang pun dapat mengubah hal ini. Ini mutlak. Baik itu firman yang telah kukatakan di masa lalu, maupun firman yang kukatakan di masa depan. Aku akan membuat semua itu terlaksana satu demi satu, dan memungkinkan semua manusia melihat semuanya itu terlaksana. Inilah prinsip di balik firman dan pekerjaanku.
Karena pembangunan gereja telah tercapai, sekarang ini bukan lagi merupakan era pembangunan gereja, melainkan era saat kerajaan berhasil dibangun. Namun karena engkau semua masih berada di bumi, kumpulan orang di antaramu akan tetap dikenal sebagai gereja. Namun demikian, esensi gereja tidak sama seperti esensinya dahulu. Ini adalah gereja yang telah berhasil dibangun. Oleh karena itu, aku berkata bahwa kerajaanku telah turun ke bumi. Tidak seorang pun dapat memahami akar firmanku. Mereka juga tidak dapat memahami tujuanku dalam mengucapkannya. Dari caraku berfirman sekarang ini, engkau semua akan mengalami pencerahan. Beberapa orang mungkin akan menangis keras dan pahit. Ada yang mungkin merasa takut, karena inilah caraku berfirman. Beberapa orang mungkin berpegang teguh pada pandangan mereka yang konservatif saat mereka menyaksikan setiap langkahku. Beberapa orang mungkin menyesal karena telah mengungkapkan keluhan mereka atau menentangku pada saat itu. Beberapa mungkin secara diam-diam bersuka cita karena oleh sebab mereka tidak pernah menyimpang dari namaku, mereka dihidupkan kembali. Mungkin ada beberapa orang yang terguncang oleh firmanku sejak lama sampai mereka setengah mati, kehilangan semangat dan putus asa, tidak lagi punya hati untuk memperhatikan firman yang kuucapkan. Bahkan sekalipun aku telah mengubah cara pengungkapanku, atau ada orang-orang lain yang setelah melayaniku dengan pengabdian hingga titik tertentu, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah bimbang, kini cukup beruntung bisa memperoleh kelepasan dan merasakan rasa terima kasih yang tak terucapkan terhadapku dalam hati mereka. Semua keadaan di atas dialami oleh setiap manusia hingga taraf tertentu. Namun, karena masa lalu adalah masa lalu dan masa sekarang telah ada di sini, tidak perlu lagi merindukan hari kemarin atau memikirkan masa depan. Sebagai manusia, siapapun yang melawan kenyataan dan tidak melakukan hal-hal sesuai dengan tuntunanku tidak akan sampai ke akhir yang baik, melainkan akan membawa masalah kepada diri mereka sendiri. Dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, tidak ada satupun yang mengenainya, aku tidak mengambil keputusan yang terakhir. Apakah ada sesuatu yang tidak berada di tanganku? Apapun yang kufirmankan terjadi, dan siapakah di antara manusia yang dapat mengubah pikiranku? Mungkinkah perjanjian yang kubuat di bumi? Tidak ada yang dapat menghalangi rencanaku untuk maju. Aku selamanya hadir dalam pekerjaanku, juga dalam rencana pengelolaanku. Siapakah di antara manusia yang bisa turut campur? Bukankah aku yang telah secara pribadi membuat pengaturan ini? Masuk ke dalam situasi ini pada hari ini tidaklah menyimpang dari rencanaku atau apa yang telah kunubuatkan. Semua ini sudah ditentukan olehku sejak dahulu. Siapakah di antaramu yang dapat memahami langkah rencanaku ini? Umatku pasti akan mendengarkan suaraku, dan setiap orang dari antara mereka yang sungguh-sungguh mengasihi aku pasti akan kembali ke hadapan tahtaku.